Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam podcast mata kuliah HR Foundation. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Ya. Jadi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu materi ini. Ya, sebagai pendahuluan, ya, bila dalam perencanaan SDM itu teridentifikasi kebutuhan SDM, maka tahap berikutnya adalah melakukan rekrutmen dan seleksi. Ini, ya, rekrutmen, seleksi, ya, nanti berlanjut dengan orientasi dan penempatan. Ya, ini apabila memang dalam perencanaan SDM ini perusahaan dalam perencanaannya terjadi kekurangan karyawan, ya, atau defisit, maka perusahaan harus melakukan rangkaian kegiatan ini. Yang pertama adalah kita ke rekrutmen terlebih dahulu, ya. Rekrutmen atau penarikan karyawan. Jadi yang dimaksud rekrutmen ini adalah suatu proses penemuan dan penerimaan dari pelamar-pelamar yang cakap untuk menempati suatu posisi jabatan tertentu. Ya, ini rekrutmen. Selanjutnya, apa alasan dasar dari rekrutmen? Jadi alasan dasar dari rekrutmen ini pertama adalah berdirinya organisasi baru. Dua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru. Empat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Kelima, adanya pekerja yang berhenti. Dan yang terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Nah, inilah yang menjadi alasan dilakukannya rekrutmen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Ini ada beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain, ya. Pertama, ini balas jasa yang diberikan, balas jasa atau kompensasi. Kemudian status tenaga kerja, apakah nanti akan diangkat sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak saja dan sebagainya. Kemudian kesempatan promosi, job specification, metode penarikan, soliditas perusahaan, peraturan ketenaga-kerjaan, dan penawaran tenaga kerja. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Ya. Selanjutnya, dalam melakukan rekrutmen ini perusahaan bisa mengambil sumber dari dalam atau disebut sebagai rekrutmen internal dan nanti rekrutmen eksternal. Nah, kita ke rekrutmen internal dulu. Rekrutmen internal, pertama rekrutmen internal ini sumber rekrutmen internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut. Karena biasanya perusahaan itu memiliki database tentang karyawannya, sehingga ketika dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu, perusahaan bisa membuka database tadi, kemudian melakukan rekrutmen. Ini rekrutmen internal, jadi bersumber dari karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Rekrutmen ini memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Jadi pertama, kelebihan dari rekrutmen internal ini meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar, biaya perekrutan relatif kecil, waktu perekrutan relatif singkat, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi, serta yang terakhir, peluang berhasil lebih besar karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih tepat. Ini kelebihan dari rekrutmen internal. Ya. Sementara itu
kekurangannya, dari rekrutmen internal memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu pertama, kurangnya kewibawaan karyawan yang dipromosikan, dan yang kedua, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru di dalam perusahaan, yaitu tentang rekrutmen internal. Nah, selanjutnya kita ke rekrutmen eksternal. Ya, kalau rekrutmen eksternal ini adalah mengambil karyawan untuk mengisi jabatan yang lowong, ini bersumber dari tenaga kerja di luar perusahaan. Ini rekrutmen eksternal. Jadi mendapatkan karyawan dengan latar belakang yang berbeda dan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini untuk memberikan keberagaman ide. Ini rekrutmen eksternal. Kemudian rekrutmen eksternal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari rekrutmen eksternal yaitu adanya kewibawaan pejabat relatif baik, kemudian kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Ya. Selanjutnya kekurangannya, jadi rekrutmen itu memiliki kekurangan. Kekurangannya ini meliputi prestasi karyawan lama cenderung turun, biaya perekrutan besar, waktu perekrutan relatif lama, kemudian diperlukan orientasi dan induksi harus dilakukan. Selanjutnya turnover cenderung akan meningkat, turnover karyawan, dan perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. Ini kekurangan dari rekrutmen secara eksternal. Ya, kemudian setelah rekrutmen, tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi. Ini. Jadi seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak berdasarkan spesifikasi tertentu untuk menjadi karyawan bagi perusahaan. Ya. Proses seleksi dimulai setelah masuknya surat lamaran dari para pelamar. Baru dilakukan seleksi. Ya. Hasil proses seleksi adalah mendapatkan kandidat yang sesuai dengan spesifikasi. Ya. Kemudian dalam kegiatan seleksi ini ada kendala yang dihadapi. Kendala dari kegiatan seleksi ini pertama adalah tantangan supply atau penawaran. Ya. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah untuk memperoleh karyawan baru yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tantangan etis. Keputusan-keputusan seleksi sangat dipengaruhi oleh etika manajer SDM. Bila standar etis dilanggar, maka karyawan baru mungkin dipilih secara tidak tepat. Kemudian tantangan yang ketiga adalah tantangan organisasional. Jadi organisasi atau perusahaan menghadapi keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya yang lain. Kemudian strategi, kebijakan, dan taktik organisasi. Ya, ini kendala dalam melakukan seleksi. Ya, selanjutnya kita lanjut ke tahapan berikutnya setelah seleksi, yaitu orientasi. Ya, orientasi ini sebagai latar belakang. Jadi orientasi ini sejumlah penelitian menunjukkan bahwa saat pertama kali seseorang bekerja di lingkungan yang baru, akan nampak bahwa orang tersebut tidak familiar atau masih merasa asing terhadap pekerjaannya, termasuk mereka yang telah berpengalaman dalam pekerjaannya, ya, karena memasuki lingkungan baru. Suasana serba baru, lingkungan, teman, prosedur kerja baru dan sebagainya, ini dapat membuat
pegawai baru merasa cemas dan tidak aman ya, sehingga perusahaan membuat program pengenalan yang disebut dengan orientasi. Maka orientasi ini adalah program yang dirancang sebagai upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Kemudian indikator keberhasilan orientasi, memiliki indikator yaitu keberhasilan program orientasi dapat ditandai oleh situasi di mana pegawai baru merasa mantap atau kerasan dan pegawai lama menerima pegawai baru tersebut dengan baik. Kemudian pada masa orientasi juga dimanfaatkan sebagai masa percobaan untuk mengurangi risiko akibat kesalahan pada saat rekrutmen maupun seleksi, namun tidak menghilangkannya sama sekali, karena bisa jadi pada masa percobaan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk lolos dan tidak menampakkan sifat aslinya. Bila dalam masa percobaan karyawan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan, perusahaan dapat memberhentikan mereka tanpa wajib memberikan pesangon. Ya. Selanjutnya setelah orientasi kita ke penempatan karyawan. Ya. Jadi penempatan adalah penugasan atau assignment, ya. Assignment atau penugasan kembali, reassignment seorang karyawan pada sebuah jabatan baru sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Penugasan kembali itu meliputi ada tiga, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya orientasi bagi penempatan kembali atau orientasi bagi karyawan yang ditugaskan kembali atau ditempatkan di pekerjaan yang baru. Ini meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Selanjutnya para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Ya, ini materi tentang rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi satu kesatuan, ya, yang tidak dapat dipisahkan. Ya, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen, fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.